Beruntung ibu yang punya suami membangunkan malam tahajud, walaupun sampai hari ini dia belum pede jadi imam. Bangkitkan semangatnya, jangan buat dia down. Alah kamu dari nikah sampai sekarang alatnya kulhu terus. Bahagiakan dia. Mohon maaf ya ma, aku nggak bisa ngapal banyak ayat, kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran pak. Papa baca 3 kali seolah-olah kita udah khatam Quran pak. Nggak ada suami sehebat papa di rumah ini. Dulu pak banyak yang minang aku, tapi kamulah satu-satunya yang dipilih, dan itulah takdir terjelekku pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, para ustazat, guru-guru, bapak ibu wali murid, semua yang berhadir, hadirin hadirat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya datang kemari tahun 2018. Sekarang sudah 2023, 5 tahun. Kelihatannya memang jadwal saya kemarin ini 5 tahun sekali. Saya datang mau menjemput rapor keponakan saya. Datang ngambil rapor, lalu kemudian diminta untuk menyampaikan tausiah. Temanya adalah membangun akhlakul karimah di rumah dan di sekolah. Yang pertama kita bahas akhlakul karimah. Banyak orang menyamakan antara akhlak dengan etika. Kamu kenapa nggak beretika? Etika itu kesepakatan sekelompok manusia untuk sekelompok orang pada waktu tertentu. Itu etika. Makanya ada kode etik jurnalistik, nggak boleh sebut nama, maka sebut inisial. Siapa? UAS, Ustadz Asep Supriyatna. Itu termasuk kode etik jurnalistik, kesepakatan sekelompok manusia, insan pers, untuk sekelompok manusia mereka saja pada waktu tertentu, yang pada waktu lain nanti bisa saja berubah. Itu etika. Begitu juga ada etika di pesawat. Jadi ketika saya naik pesawat, itu orang di pesawat itu ramah sekali. Saya ini ustadz, jadi kalau naik pesawat itu saya nunduk. Karena kita diajarkan ghaddul basar. Tapi dia nyapa kita, nomor berapa? Kita mau nggak lihat, takut salah tempat duduk. Begitu kita duduk ditanya, mau minum apa? Mau minum teh atau kopi? Saya mau minum teh. Mau minum teh daun, teh pucuk apa teh celung? Saya mau teh daun. Mau yang hangat atau hangat kuku atau yang panas sekali? Panas. Mau manis atau manis aja atau manis seperti aku? Ramahnya minta ampun ya Allah. Tapi begitu sampai di airport, sama-sama jalan, sama-sama bawa koper, dia udah gak kenal lagi sama kita. Kenapa? Ini namanya etika. Karena dia diatur oleh sebuah etika kesepakatan manusia untuk waktu tertentu di tempat tertentu. Kalau ditanya, kamu kenapa ramah sekali tadi waktu di atas? Ya memang saya dituntut ramahnya sama kamu di atas, karena saya dibayar untuk itu. Di bawah ini kita udah gak kenal lagi. Itu etika namanya. Sedangkan akhlak, kata Ibnu Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlak, adalah malakatun fin nafsi, satu bakat, bawaan, tabiat dalam diri manusia, tadfa'un namsa,
yang memotivasi orang untuk melakukan suatu perbuatan min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa proses berpikir dan tanpa pertimbangan. Itulah akhlak. Jadi kalau ibu punya anak, begitu ngelihat fakir miskin, dia langsung nangis dan dia bilang, "Ma, sepatu adik yang di rumah kasih ke kakak itu aja ya." Itu berarti sudah berakhlak tanpa proses berpikir. Cuman kadang anaknya nggak mikir, orang tuanya mikir. Jadi sebenarnya yang berakhlak anaknya atau orang tuanya? Anaknya udah berakhlak, orang tuanya nggak ada akhlak. Jadi anak itu adalah cerminan orang tua. Apa makna anak itu cerminan orang tua? Kita kalau bercermin, bagaimana wajah kita, begitulah yang terlihat di cermin. Jadi kalau ada orang heran, saya kok hitam sekali ya Pak Ustadz? Ya itu aslinya. Nggak mungkin wajah kamu hitam di situ glowing. Itu kacanya kaca apa? Kaca paling jujur. Walaupun kadang kaca nggak jujur. Telinga kanan terlihat di sebelah kiri. Makanya kalau kita dipoto dengan mirror, kaca, kita selalu kena fitnah. Ustadz kok minum tangan kiri? Ini selfie bodoh. Ustadz ini kasar sekali ngomong. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Kasar pada orang yang kasar sodakoh. Nah, jadi kalau kita sudah paham, nggak usah latah pakai etika. Kalaupun mau pakai etika, Islamic ethic, Islamic morality, moral, etika, akhlak, ketiga-tiganya terkait dengan perilaku, tindak tanduk, sikap, perbuatan manusia. Bedanya kalau moral dan etika buatan manusia. Boleh jadi kita dianggap tidak beretika di Mesir. Tapi di tempat kita, orang Mesir boleh jadi dianggap tidak beretika. Contohnya, ketika masih anak baru di Mesir, nunggu bis lama berdiri. Capek berdiri jongkok. Datang anak-anak lama, jangan jongkok, berdiri. Kenapa? Di sini pantang jongkok. Jongkok tuh Oh gitu ya, iya. Jadi kalau mau berdiri atau duduk di trotoar. Anak Indonesia. Nanti kalau ke Kairo kelihatan yang duduk di trotoar itu anak Indonesia. Kalau naik taksi itu anak Malaysia. Nggak usahlah kita lanjutkan cerita penderitaan ini. Tapi ketika kita masuk di rumah makan, tiba-tiba ada orang yang berdahak di rumah makan itu. Dia keluarkan ke tisu dan dia masuk ke kantong. Itu bagi orang Mesir biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kita 3 hari nggak makan. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Yahya, itu alumni Mesir. Tapi ada di tempat kita yang biasa aja, bagi mereka pantang. Di tempat kita kalau kita makan ya biasa aja. Tapi bagi mereka kalau semua ngelihat kita. Nah, itu. Betul tahu saya ya? Ketawa dia. Di tempat kita ketemu orang itu biasanya salaman cipika-cipiki. Orang Mesir saking akrabnya dia pegang kepala kita. Tempat kita cobalah pegang kepala saya. Jangan coba. Bagi kita megang kepala pantang nggak boleh. Saya ketemu orang Mesir pegang Abdul Somad kayak falu kata dia pegang kepala. Apa ini? Kita langsung marah. Ini dibayar zakat fitrah ini. Nah, itu. Jadi boleh jadi di satu daerah itu sesuatu yang biasa. Kita pantang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau ada orang istrinya bisa dipeluk, dicium orang lain, aib, pantang, haram, dayus. La yadkhulul jannata, enggak masuk surga, dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Tapi kalau kita tinggal di Eropa, di Amerika, apa boleh buat? Mesti ikhlas. Karena bagi mereka itu sesuatu yang biasa aja. Tapi bagi kita secara agama, secara etik enggak dibenarkan. Kecuali ada orang yang ke barat-baratan. Perilakunya barat, tindak tanduknya barat, rambutnya barat, buceri, bule cat sendiri.
Orang kita ini nggak pede. Kenapa nggak pede dengan tradisi kita? Kenapa nggak pede dengan kita? Ini sekarang, mohon maaf ya ibu-ibu, saya nggak ada unsur mau menyindir mau apapun. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar tausiah tersinggung pulang meninggal. Cuman kita kadang kalau kita lagi dengar ceramah, seolah-olah penceramah itu ngatain kita gitu. Ustadz kok tahu? Saya sering juga dengar ceramah begitu. Loh kok dia tahu masalahku ya? Padahal Ustadz tuh nggak tahu, Ustadz tuh ngomong aja, kebetulan kena. Masalah perempuan yang pakai skincare. Kenapa kita begitu sibuknya sampai 40 hari minum jus bengkoang? Kalau ditanya mau apa tuh? Mau putih. Sampai itu merkuri dioleskan ke wajah. Berapa banyak yang jadi korban? Hanya ingin mau putih. Padahal orang barat beli tiket pesawat, sewa hotel, booking, pergi ke Bali, berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur udah. Kenapa kita mesti? Jadi saya insya Allah sampai mati nggak akan peduli masalah glowing ini. Inilah saya apa adanya. Sama macam yang dipoto. Ini agak diedit dikit. Yang aslinya lebih keren dari ini. Nah, kenapa Ustadz Somad itu kalau tausiah lampunya mesti terang? Ini kan direkam. Ini nanti diupload. Kalau lampunya nggak terang, orang nonton dilihatnya, oh, ini Ustadz sesat mukanya hitam. Apa maknanya? Bahwa etika, moral, akhlak terkait dengan perbuatan, tindak tanduk, sikap manusia dalam kesehariannya. Apa efek dari belajar online selama 2 tahun akibat COVID-19 yang kabarnya akan datang lagi membawa saudaranya COVID-22, 21, 23. Nauzubillah. Anak-anak pakai jilbab, pakai baju gamis, tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan wajahnya. STM, store muka. Efek. Apa efek dari komunikasi tulisan WhatsApp? Anak-anak tidak lagi punya basa-basi. Kamu sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 3. Kita dulu diajarkan ada intonasi. Kamu sekolah di mana? Di sana Pak, di sana Bu, di sana Kek, di sana Nek. Ada intonasinya. Sekarang kita bicara seperti bicara sama Google. Google itu intonasinya mau marah, mau senang sama aja. Anda sedang berada di ujung dekat kuburan. Jangan belok kiri, ada janda. Enggak ada intonasinya. Sekarang kita berhadapan dengan manusia model begitu karena dia tidak pernah bicara bersuara. Selalu mempraktekkan dalam kehidupannya bicara tulisan. Dan tulisannya itu pendek-pendek. Kita khawatir nanti ketemu orang ASSWRWB. Dia udah malas ngomong. Kita kembali ke zaman Firaun. Bagaimana zaman Firaun? Di zaman Firaun orang tidak lagi menulis A, B, C, D, E, F, G, alif, bata, sajim, hakha, tapi kembali kepada simbol. Coba lihat huruf hieroglif. Huruf hieroglif simbol. Sekarang semuanya simbol. Senang, susah, motion. Enggak usah. Artinya apa? Kita sekarang sampai pada simpelisasi, sangat simpel sampai pada komunikasi. Padahal kita diajarkan berbudi bahasa, sopan santun, tata krama. Ada kalimat-kalimat yang lembut, tidak menyakiti hati perasaan orang. Jadi mau dibawa kemana hubungan kita ini? Membangun akhlakul karimah. Di mana dulu? Di rumah. Kenapa di rumah? Karena asalnya memang baiti. Rumah itu disebut dengan bait, diambil dari kata bata yabitu, artinya tidur di waktu malam. Jadi kalau ada orang tidak pernah tidur malam di rumahnya,
berarti rumahnya bukan baik. Dia tidur di mana? Di hotel terus. Saya kalau tausiah maunya tidur di pondok, di rumah jamaah. Kenapa Ustaz nggak mau di hotel? Kita udah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, sampai di dalam ketemu sama orang bajunya belum selesai dijahit, resleting belum dipasang. Nggak mungkin saya tausiah di lift itu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ini jadi berawal dari rumah, makanya kita mesti lebih lama di rumah. Kalau rumah itu cuma sekedar tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Rumah adalah tempat orang mendatangkan, mendapatkan, memperoleh ketenangan. Maka disebut rumah itu dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kamarnya memang 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak tawa lepas, ibu tertawanya tertahan. Rumah disebut dengan maskan, diambil dari kata sakinah, karena di rumahlah orang merasa tenang. Sekarang apa yang terjadi? Kafe. Orang mencari ketenangan di kafe. Nggak dapat di kafe, masuk karaoke. Di karaoke nggak dapat, masuk diskotik. Kalau sudah masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam kipasnya bergoyang. Begitu sampai di dalam, kipasnya berhenti, kepala yang bergoyang. Namanya dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Semakin besar kota, semakin banyak hiburan untuk mendatangkan ketenangan. Sinema 21, orang nonton mau mencari ketenangan. Yang ditonton film hantu. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Di Amerika, film yang ratingnya paling tinggi film dokumenter ilmiah. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Kalau di barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Ini mungkin efek dari banyaknya ruqyah-ruqyah ini. Jadi jin, hantu, setan sudah tidak mengganggu manusia lagi, tapi main film. Apalagi honor di film itu menjanjikan. Akhirnya mereka bertahan di sana. Dari mulai yang gagah perkasa, genderuwo, sundel bolong, nyeblorong, sampai yang udah nggak bisa jalan lagi, suster ngesot. Maka berawalnya membina akhlak ini adalah di rumah. Rumah itu isinya siapa? Ada kepala pemerintahannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki ini tanggung jawabnya berat. Saking beratnya jadi laki-laki, banyak sekarang laki-laki ingin jadi perempuan. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa kaki kau berbulu? Terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari wabah LGBT. Band yang diundang sponsor LGBT, minum kopi sponsor LGBT, film-film masuk semua LGBT, dari mulai dulu sampai sekarang, sampai karton pun masuk juga dia. Bang Saleh. Jarjit nggak masalah, meme nggak masalah, upin-ipin kadang masalah, bingung kita siapa yang punya rambut siapa yang enggak. Ini semua berawal dari rumah. Maka bersikaplah sebagai laki-laki kepala rumah tangga. Sekarang banyak laki-laki yang tidak bersikap sebagai kepala rumah tangga. Tapi kami nggak bisa standby 24 jam di rumah Pak Ustadz, pagi mesti kerja,
berangkat pagi kerja sebelum azan subuh. 4.30 sudah berangkat, takut macet ke Jakarta. Anak masih tidur, nggak sempat sarapan. Sampai di tempat kerja, subuh sudah lewat, nggak sempat juga makan, langsung meeting, mitung. Rapat itu ini, zuhur, meeting, asar, makan udah terlambat, nggak ada lagi selera. Pulang lembur, sampai rumah anak sudah tidur. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu. Akhirnya usus bolong, kena mah akut. Diperiksa sama dokter, bapak sakit lambung. Sebabnya dok, gara-gara nggak makan karena terlalu sibuk cari makan. Nggak ada orang kerja itu dicari uang. Kalau ditanya, kamu ngapain? Cari makan. Tapi sampai nggak sempat makan. Duitnya untuk siapa? Dokter spesialis. Makanya jangan heran, saya mewisuda anak TK 40 orang, 80% pas saya kalungkan, saya tanya mau jadi apa? Dokter. Saya heran kenapa anak-anak ini semua mau jadi dokter. Setelah saya ceramah di IDI baru saya paham. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Baru saya paham. Rupanya dokter ini luar biasa. Martilnya kecil, beda sama tukang. Martilnya gede, lompang satu hari 100.000. Dokter artinya kecil, pukul lutut sekali 10 juta. Lutut kanan 10 juta, kanan kiri 20. THT, telinga, hidung, tenggorokan, senternya kecil aja, baterainya 1. Beda sama jaga malam, baterai 5. Dokter baterai kecil, 10 juta. Banyak pasien yang cakup tutup, karena buka tutup lain bayarnya. Uang ini mau dibawa kemana? Gak pernah ketemu anaknya. Ketika guru di sekolah suruh gambar anggota keluargamu, dia Wonder Woman, Spiderman, Hulk. Ibunya mana? Catwoman. Dia kehilangan tokoh di rumah. Saya dikirim video, anaknya pulang sekolah, si ibu sudah melambaikan tangan mau meluk anaknya. Anaknya bukan kepelukannya, lari ke pelukan pembantu. Ada yang lebih mengerikan lagi, suaminya pulang ke pembantu juga. Apa yang terjadi di rumah? Ibu hari ini boleh tertawa, tapi nanti di rumah, betul kata Pak Ustadz. Gara-gara apa? Ibu selalu mengatakan, mama sibuk Pak, tehnya sama, gulanya memang tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya beda Beb. Beda. Ini cerita masalah rasa. Rasa ini nggak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kata diungkapkan menceritakan rasa, rasa pasti berdusta. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya datang ke Insan Tama ini kok jadi puitis begini. Heran juga saya. Mungkin salah posisi. Ini karena saya didekatkan dengan ibu-ibu. Coba kalau saya di bapak-bapak tadi, bawaannya takbir. Jadi bagaimana kita di rumah? Berangkat pagi, masuk kantor jam 8, 9, 10, 11, 12. Makan siang, sholat, istirahat 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang. 8 jam dengan suami orang, 8 jam dengan istri orang. Pulang sampai rumah jam 8 malam. 9, 10, 11, cuman 3 jam dengan suami sendiri. Itu pun dipotong dengan update status, potong scroll,
scroll. Nggak tahu entah apa yang dilihat. Dulu orang lihat YouTube, sekarang YouTube nggak dilihat lagi. Yang dilihat orang apa? Dulu orang lihat status FB, sekarang status nggak dilihat lagi. Yang dilihat orang sekarang scroll. Mau dibawa kemana dunia ini? Hubungan di depan suami orang rapi, bersih, wangi, cantik. Di depan suami sendiri, gak usah aku ceritakan. Naik nanti semua darah tinggi, jantung, koroner, diabetes, meletus. Nanti langsung siang update status. Kenapa Ustadz ini hanya menceritakan tentang aku ya? Jadi saya tidak ingin setelah mendengar tausiah ini lalu Bapak Ibu besok semua kalau begitu kita tinggalkan aja semua kantor nih. Jangan. Ini nanti keluar lagi isu Ustaz Somad dulu radikal, ini sekarang pemecah rumah tangga orang. Soalnya kalau udah mau dekat pilpres biasanya isunya muncul itu macam-macam. Jadi kita perbaiki saja quality time. Jadi walaupun dia 3 jam, tadi 8 jam di tempat kerja, nggak apa-apa 3 jam. Bapak 3 jam di rumah, ibu 3 jam di rumah, handphonenya mati, betul-betul makan bersama, minum bersama. Saya begitu Pak Ustadz, makan bersama, minum bersama. Bersama siapa? Bersama handphone. Sebelum makan streaming. Hai guys, makan dulu. Sampai ke toilet pun streaming. Kacau sudah manusia ini. Hidupnya jadi konten. Kapan kita bersama keluarga? Kapan kita bersama diri kita? Ustaz Somad itu cuma ceramah, ngomong aja. Dia sendiri nggak pernah di rumah. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Saya keluar itu hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Senin saya mesti pulang. Nggak pernah keluar lebih dari 3 malam. Kalau sampai saya keluar 3 malam, dikhawatirkan buka cabang. Ini hari Senin, ini habis ini tausiah, habis ini saya pulang. Di rumah saya malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Di lingkungan tempat tinggal saya, oh Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari, nggak pernah untuk lingkungan. Ente nggak pernah hadir. Di lingkungan tempat tinggal 2 musola, 2 masjid, saya tetap ngisi. Ada nggak ada orang musola kecil, saya tetap datang baca kitab Riyadhus Shalihin setiap Rabu subuh, streaming. Ikuti melalui channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jadi nggak ada alasan. Dengan santri setiap subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat saya membacakan kitab Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti Tafsir Jalalain. Dengan keluarga saya jalan, dengan anak, dengan istri saya jalan. Nggak pernah kami lihat Ustadz jalan ke mall saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai baju kaos, pakai topi. Mana ada orang kenal. Ada juga yang penasaran, Ustaz Somad ya? Mirip. Oh enggak, ini Ustaz enggak. Ngejar sampai ke parkir. Untuk kaca, Ustaz, saya penasaran. Dari mana kamu tahu Ustaz saya udah pakai ini? Dari cincinnya. Emang jamaah ini tajam matanya. Itu. Jadi untuk keluarga mesti ada. Jadi gaya jalan dengan keluarga. Saya bawa sepeda motor, sore-sore saya jalan, beli minuman, jalan-jalan. Kemana aja jalannya Pak Ustaz? Nggak usah dibocorin rutenya. Nanti ketahuan. Artinya kita manfaatkan waktu ini untuk keluarga karena kita adalah contoh. Gak bisa anak-anak ini namanya juga membangun di rumah. Gak bisa kita katakan kamu mesti banyak baca Quran. Sebagai seorang anak yang soleh gak boleh lepas dari Quran. Anak ini mikir, papa kok gak pernah baca Quran? Papa udah dewasa. Gak bisa. Malam Jumat kita baca Al-Kahfi, kita baca dengan istri. Saya tetap baca Al-Kahfi di depan istri saya biar tahu ya saya ngaji.
Saya tunggu dia masuk kamar, lalu saya enggak. Jadi Ustaz itu cuma ceramah aja. Nah ini penting bagi kita sholat. Saya ini Ustaz, malam saya tahajud. Kalau nggak malu lah dengan istri, ambillah ceramah aja nyuruh orang tahajud. Ya benar tahajud. Saya bangun tahajud, bangunkan dia, ambil air, percikan ke wajahnya. Bangun. Kalau nikahnya udah lama. Kalau masih baru, wake up my darling. Wake up my darling. Tolong bentangkan sajadah cinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Itu kalau lagi senang hati. Tapi kalau lagi suntuk, qul huwallahu ahad. Ini tahajud. Terus ada suri tauladan yang baik. Tapi tolong yang saya ceramahkan ini untuk kita intern di dalam kita. Bukan setelah ini malah nanya, suamimu pernah ngajak tahajud? Banyak orang ketika dia punya meteran, dipakainya itu untuk mengukur orang. Kalau kita punya meteran, dipakai untuk mengukur kita. Kita setelah pulang ini, kita yang laki-laki, oh kalau gitu malam ini, bukan malah nanya teman, kamu pernah? Enggak, berarti aku ada kawan. Beruntung ibu yang punya suami membangunkan malam tahajud, walaupun sampai hari ini dia belum pede jadi imam. Bangkitkan semangatnya, jangan buat dia down. Alah kamu dari nikah sampai sekarang alatnya kulhu terus. Bahagiakan dia. Mohon maaf ya ma, aku nggak bisa ngapal banyak ayat. Kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran pak. Papa baca 3 kali seolah-olah kita udah khatam Quran pak. Nggak ada suami sehebat papa di rumah ini. Dulu pak banyak yang minang aku, tapi kamulah satu-satunya yang dipilih. Dan itulah takdir terjelekku pak. Besarkan hatinya. Tapi Pak Ustadz, suami saya ini kalau jadi imam tahajud memang nggak ada suaranya sama sekali Pak Ustadz. Sholat tahajud itu kalau suaranya jahar sunnah. Berarti kalau nggak bunyi bid'ah. Tetap dapat pahala. Mungkin dia belum pede, modalnya baru takbir, namanya baru hijrah. Allahu Akbar. Dia baru takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sami Allah pun kadang lupa. Bangkit pun Allahu Akbar. Kata istrinya, sami Allah kali. Jadi ibu udah punya suami mau bangun malam tahajud itu sudah alhamdulillah. Kasih dia semangat, beri dia. Lama-lama bunyi juga tuh nanti. Lama-lama bunyi dia. Dengarkan baca Al-Fatihah, beri dia semangat. Lalu kemudian dari hal yang simple, yang sederhana, makan pakai tangan kanan. Jangan sampai anak-anak ini confused, bingung dia. Di Insan Tama diajarkan, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Di anna syaitana ya'kulu bishimali, karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri. Pas dia pulang ke rumah, dilihatnya bapaknya makan pakai tangan kiri. Inilah setan itu. Jadi dari hal yang kecil, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Di sekolah dia diajarkan jangan minum berdiri. Tiba-tiba dia di rumah dilihat bapaknya bukan minum berdiri, berlari. Hal-hal simpel dan sederhana. Makanya saya di beberapa sekolah, Ustadz bisa ngaji untuk anak-anak. Anak-anak cukup bapak ibu guru aja. Terus wali muridnya kumpulkan. Supaya sama, sinkron apa yang kita sampaikan di sekolah. Supaya anak nggak punya kepribadian ganda. Anak-anak, kita mesti menutup aurat walaupun laki-laki ma baina surrati war rukbah. Antara pusat sampai ke lutut.
Pulang dia ke rumah, dilihatnya bapaknya pakai celana pendek, lututnya bekudis. Bingung dia ngelihat, apa yang terjadi? Bapakku kok begini? Ada apa nih? Di sekolah dia diajarkan gurunya pakai jilbab panjang, tertutup, pakai kaos kaki. Di rumah dilihatnya maknya, you can see. You kamu can bisa, see melihat. You can see sampean iso delok bojone aku. Bagaimana ini? Maka dari hal-hal kecil, dari menutup aurat, maka Allah bisa karena biasa. Kalau biasakan dari tutur kata, sopan santun. Saya ini pendidikan pertama yang membentuk diri saya adalah di rumah. Saya keluarga nggak banyak. Saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki. Tapi ibu saya mendidik saya. Ibu saya tidak profesor doktor. Ibu saya bukan ustazah. Dia perempuan biasa. Tapi dia mendidik saya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah. Dimanapun saya ceramah, pahalanya insya Allah mengalir ke makamnya. Kau tak punya saudara perempuan. Aku sudah tua. Jadi cara melipat baju begini. Baju putih itu kau gosok pakai sabun telepon. Tahu bu sabun telepon? Kayak sabun telepon, habis itu jemur. Jangan sampai kering. Jemur, sesudah panas kucek-kucek. Biar supaya putih dakinya lepas. Malu kita kalau sekolah nanti kau entah kemana jauh dari aku, baju kau kotor. Kalau nggak ada setrika, baju jangan kau peras, kau pukul-pukul, kau jemur. Kalau tak ada setrika, kalau ada setrika kau gosok. Cara gosoknya gini, cara ngelipatnya begini. Kalau mandi, handuk nggak boleh diletakkan di atas tempat tidur. Sampai hari ini, kalau saya di hotel, pernah suatu hari terlemparkan saya tempat tidur. Nampak saya wajah mak saya marah. Saking terekamnya di kepala, handuk nggak boleh lempar di atas tempat tidur. Sampai tadi malam, handuk saya letakkan di kursi. Supaya, karena di toilet, kamar mandi nggak ada tempat jemur, jemuran nggak ada, di kursi dekat di dalam toilet, ada di situ. Artinya apa? Sampai terekam di kepala. Nanti kalau kau tas sekolah di mana, nggak ada uang beli makanan, ambil kunyit, ini jahe, ini lengkuas, ini cabe, ini bawang, ini tomat, masukkan ke dalam, minyaknya dulu. Kalau nengok kuali itu udah panas atau belum, percikkan air dulu. Kalau dia udah berbunyi, masukkan minyaknya. Kalau minyaknya udah nampak, masukkan bawangnya. Bawangnya udah menguning, baru masukkan tomatnya. Tomatnya nanti kalau nggak ada blender, sampai baru masukkan cabenya, baru masukkan ikannya. Setelah ikannya agak berubah warna, baru masukkan airnya. Sampai masak pun diajarkannya. Kalau kau nanti mencuci, kalau ada kebetulan mesin cuci, masukkan ke dalam, tapi jangan campur dengan najis. Bedakan pakaian yang ada najisnya. Karena nanti kalau kau pakai sholat, dia mutanajis. Sekarang apa yang terjadi? Ibu-ibu perempuan tidak mengerti karena di rumah tidak didik dengan baik. Dimasukkannya semua dalam mesin cuci. Suaminya punya baju, punya koko, punya kain, termasuk celana anaknya yang kena najis, campur semua. Macam di bioskop. Habis itu semua langsung jemur tanpa dibilas. Pas ditanya kenapa nggak dibilas, sekali kucek tanpa bilas. Itu baju nggak bisa dibawa sholat karena mutanajis, airnya menjadi najis, mesti dibilas. Nanti baju kain koko kau bilas. Di si bilasan air terakhir itu kau baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kau sakit, kau demam, jangan kau banyak makan obat, nanti rusak buah pinggangmu, nanti kau sakit, kau ketergantungan obat. Kau cari itu bunga kembang semangkuk, kau cari gula batu, kau cari itu selasih, kau siram air, kau letakkan, kau embunkan, besok pagi sebelum sholat subuh kau baca selawat, kau minum. Semua diajarkan. Di mana didapat? Di rumah. Pernah suatu ketika tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai, pulang. Mana tamu tadi? Saya bilang ayah nggak ada. Terus dia pergi. Kenapa nggak disuruh masuk? Tamu suruh masuk dulu, kasih minum. Begitu kita menyambut tamu. Sampai hari ini, kalau datang tamu ke rumah,
Saya suruh masuk, saya kasih minum. Pas jam makan, saya kasih makan. Kalau ada kue, saya kasih kue. Alhamdulillah tamunya banyak yang puasa sunat. Karena dia begitu, dia dulu memuliakan tamu. Sampai hari ini rumah dibuat untuk memuliakan tamu. Karena begitu ibu saya mengajarkan. Artinya apa? Pernah suatu ketika dalam acara, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Ada orang yang kurang secara fisik. Namanya kita anak kecil masih SD, ngelihat orang yang mohon maaf kurang fisik, saya ngelihat terus. Jangan lihat, jangan tengok lama-lama. Kenapa mak? Tersinggung hatinya. Tengok lain, tengok lain. Gak boleh nengok lain. Sampai hari ini, kalau saya ngelihat ada saudara kita yang kekurangan fisik, pas saya lihat langsung saya alih. Saya ingat maksudnya, gak boleh tengok lama-lama. Pas pulang dia nasihati, orang yang seperti itu nanti kalau di surga dia lebih dulu masuk surga dari kita. Mereka itu tamu Allah. Kita ini masih panjang hisapnya nanti, tapi mereka boleh jadi kita masuk surga karena doa mereka. Makanya hari ini kalau saya melihat ada anak-anak masuk berita ngejek, membuli orang cacat, ini ibunya kemana? Ini boleh jadi ibunya mak lampir sundel bolong nih bolong. Saya bersyukur pada Allah, ibu saya bukan sekedar melahirkan saya, tapi juga mendidik saya, mengajarkan saya, memperhatikan saya, mendoakan saya. Semua berawal di rumah. Belum pernah saya melihat emak saya pakai make up sampai di hari tuanya, dari sejak dulu. Kenapa emak gak pakai make up? Gak cocok, gatal mukaku. Baru saya paham, dia tidak ingin cantik di depan orang banyak. Perempuan itu cantik di depan suaminya, di depan anaknya, di depan ayahnya, di depan keluarganya. Paling bagus tertutup. Dulu perempuan yang menutup wajahnya diejek. Wow, ninja. Datang COVID, jadi ninja semua. 2 tahun. Sampai keluar berita. Saya waktu baca berita itu merinding juga. Setelah COVID berakhir, kita akan memakai masker ke belakang selama 2 tahun. Karena telinga kita sudah maju ke depan. Itu gara-gara ngejek. Jadi semuanya berawal di rumah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kasar, itu berarti di rumah dia dididik dengan caci maki, sumpah serapah. Kalau kita lihat ada orang yang baik, maka semua pendidikannya di rumah. Sebelum SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung, semuanya berawal al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah ibu. Makanya pesan Nabi, takhayyaru linutafikum. Pilihlah di mana kamu meletakkan bibit kamu. Ini kenapa Pak Ustadz bunga mawar ini nggak tumbuh baik? Karena kau tanam di tanah yang tandus, akhirnya yang tumbuh cuman bunga kaktus, dilihat tidak enak, dicium hidungmu meletus. Tumbuh bunga-bunga mawar yang luar biasa. Hebatnya di Insan Tama. Di tempat lain banyak bunga tapi palsu. Di Insan Tama Insan Tama tidak pernah memberikan kepalsuan. Nabinya asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau di rumahnya baik, Pak Ustadz, ya. Tadi Ustadz katakan memilihkan benih, anak, tempat, menyemai hingga tanaman tumbuh bagus. Ya. Maka ketika ada seorang anak durhaka dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar, tolong anak saya ditangkap, hukum dia, anak durhaka ini. Umar itu orangnya bijaksana. Kata Umar, apa yang mau disampaikan? Umar, kami sebagai anak ini ada nggak hak kami? Kata Umar, ada. Apa hak kami? Diberi nama yang bagus. 2, ibu yang bagus. 3, makanan yang bagus. Kata si anak, makanan saya dikasih haram. Terus nama saya dikasihnya kumbang. Terus ibu saya perempuan yang tidak baik, cakapnya kasar. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik.
kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada. Jadi kebetulan masih ada yang muda-muda, yang lajang-lajang, yang belum menikah. Mudah-mudahan diberikan calon ibu dari anak-anak yang solihah-solihah. Adapun yang sudah jadi, ya permak-permak aja lah. Jaga-jaga. Mungkin nilai jihadnya lebih banyak di situ, insya Allah. Nah, ini di rumah inilah anak-anak ini dibentuk. Bapaknya baik, ibunya mak lampir. Ibunya baik, bapaknya genderuwo. Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya tuyul. Jadi memang itu sudah usaha kita. Pak Ustadz, kami sudah sholat, kami sudah zikir, kami sudah berdoa, kenapa anak ini begini? Berarti ujian. Ada ujian diberikan Allah. Ada orang yang diuji dengan hartanya, bangkrut. Ada yang diuji dengan badannya, sakit. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan anaknya nggak sempat dia didik, meninggal. Jadi ini semua ujian. Anak yang bagi kamu membosankan, menjijikkan, membuat emosi saja, itulah anak yang dinanti mereka selama 10 tahun sampai pergi ke Singapura untuk program bayi tabung. Anak yang selalu kamu marah itu anak setan. Untung anak itu nggak mau balas. Kalau dia mau balas, ya mama setan. Anak yang bagi kamu menjengkelkan, setiap kali ada acara walimah kamu diusir gara-gara dia. Aku nikahkan engkau dengan anak. Itulah anak yang diimpi-impikan oleh mereka sampai pergi ke Malaysia, ke Penang, ke Malaka untuk program bayi tabung. Berapa program bayi tabung termurah, Bu? 100 juta Pak Ustadz. Itu pun tabung-tabung second lah Pak Ustadz. Jadi yang sudah diberikan ini jaga dengan baik. Ini adalah amanah. Kalau dinding ini retak-retak, robohkan dindingnya, ganti dengan dinding yang baru. Kalau ada tiang yang miring, robohkan tiangnya, ganti dengan tiang yang baru. Tapi kalau anak kita error, nggak ada bisa merubahnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi anak saya dalam kandungan itu udah Islam. Kapan dia bersyahadat? Sebelum masuk ke rahim ibu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ruh saya, ruh ibu, ruh bapak, semuanya kumpul, ditanya Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb Tuhan kamu? Kita semua waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Lalu ruh itu pun ditiupkan ke dalam rahim ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan Islam ke hati anak-anak kita, kamu bukan beli tanah kosong guys. Anakmu itu sudah Islam. Makanya bunyi hadisnya, fa'abawahu yuhawwidani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Yahudi, au yunassirani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Nasrani, au yumajjisani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Majusi. Enggak ada hadisnya kedua orang tuanya membuat anak itu menjadi Islam. Enggak ada. Karena anak itu sudah Islam. Kita hanya disuruh jaga. Ini bunga yang bagus-bagus ini dijaga, pagi-pagi diperhatikan, disemprot. Banyak ibu-ibu bapak yang merawat bunga, bunganya udah mandi dia belum. Semprot, diperhatikan, oh dia ada kutunya, kutu bunga, dia khawatir kepalanya berkutu. Memperhatikan bunga dari mulai akarnya, batangnya, daunnya, putihnya sampai pucuknya. Apalagi pucuk-pucuk yang hijau memang suka dimakan ulat, dan ulat mengejar pucuk itu sambil bernyanyi, pucuk, pucuk, pucuk. Jadi anak-anak ini kita perhatikan dari fisiknya. Mobil sudah saya belikan Pak Ustadz, handphonenya mahal, seharga Nmax. Oh, sekolahnya juga sudah Pak Ustadz, di kamarnya pakai AC, sedingin kutub utara. Saya aja masuk ke dalam beku Pak Ustadz. Itu layar besar. Anaknya di mana sekarang? Di kamar Pak Ustadz.
Apa kerjanya? Nembak musuhnya nggak mati-mati. Tolong Ustadz ke rumah saya Pak Ustadz. Apa acaranya Pak? Meruqyah Pak Ustadz. Yang dikuliah siapa? Anak saya Pak Ustadz. Apa penyakit anaknya? Nggak mau mandi, nggak mau sekolah, nggak mau makan. Apa kerja dia di kamar? Itulah perang terus Pak Ustadz. Kadang-kadang dia berpihak ke Rusia, kadang-kadang ke Ukraina. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya Pak Ustadz. Yang membiarkan dia nggak sholat, nggak ke masjid, nggak baca Quran, nggak sekolah? Saya juga Pak Ustadz. Yang membelikan dia paket 4 giga main-main terus? Saya Pak Ustadz. Karena saya anggap saya sayang. Dulu saya ini susah di kampung. Sekarang anak saya mau bahagiakan dia Pak Ustadz. Sekarang dia kecanduan game online, itu yang salah siapa? Ustadz. Saya kata dia salah. Kenapa Ustadz nggak pernah ceramah ke rumah kami? Kamu waras. Jadi yang merusak anak-anak itu adalah orang tua. Enaknya tausiah di Insan Tama ini, waktunya tertulis di depan kita. Beda tempat lain. Tempat lain tuh nggak jelas waktunya. Ceramah di Insan Tama ini kita duduk pakai kursi, di tempat lain berdiri. Panasnya minta ampun, 3 kali dikasih tisu. Di Insan Tama pakai AC, pakai kursi, tenang, bunga-bunga, buah-buahannya asli. Di tempat lain ada anggur, ada apel, pas dipegang kaca. Sangka orang tuh Ustaz Somad ini kuda kepang. Memang Insan Tama. Jadi kalau ada orang belum juga memasukkan anaknya ke Insan Tama, itu memang nggak tahu. Memang iklan itu macam-macam caranya. Nggak selamanya bentuk ajakan gitu, nggak begitu selamanya. Insan Tama nih gedungnya mewah. Ini rasa-rasa di hotel bintang 5. Andai tadi dari pintu gerbang mata saya ditutup, dibuka di sini terus ditanya, Ustaz sedang berada di mana? Saya bilang ini mungkin di Jeddah atau di mana gitu. Luar biasa. Udah begini iklannya, nggak tahu lah lagi. Belum pernah rasanya saya iklan seperti ini tempat lain. Tausiah di tempat lain, layarnya 1 pakai tiang, diembus angin tumbang. Di Insan Tama 4 layarnya, bisa bergulung ke atas. Luar biasa. Di tempat lain suara saya di sini, lain yang sampai ke sana. Ibu angkat tangan kanan, diam semua. Nggak sampai suara ke belakang. Sini suara Masya Allah sampai. Di tempat lain bercampur laki-laki perempuan. Di Insan Tama majelis ilmu, majelis barokah, majelis zikir, nggak boleh ikhtilat campur aduk. Walaupun ada laki-laki yang tersesat di tempat lain, nggak apa-apa, mereka sih kameramen. Kameramen khusus, ada kartunya. Ini membangun akhlak di Insan Tama. Setelah dari rumah, habis di rumah baru di sekolah. Sekolah yang mana? Insan Tama. Nggak ada sekolah lain. Jadi pilihlah sekolah yang bisa menjaga akidah anak kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya, akhlaknya. Untuk apa punya anak menang fisika, biologi, kimia, matematika, tapi nggak tahu cara cium tangan? Tadi waktu saya berdiri pas masuk di atas tangga tadi, muncul anak-anak pakai baju putih, pakai siapa ini? Ini anak hadroh Pak Ustadz. Pas mau salaman, jongkok. Saya berdiri, anak-anak itu jongkok mau salaman. Di tempat lain, saya duduk, anak itu berdiri tangan. Saya dulu dikasih tahu orang tua saya, kalau menyalami orang tua duduk. Sekarang banyak anak-anak tak tahu karena orang tuanya tak mengajari. Saya duduk, anak tuh mau saya kasih tahu takut orang tuanya tersinggung. Tapi di Insan Tama saya berdiri, anak-anaknya jongkok. Tadi kenyataan. Siapa yang mengajar mereka? Guru. Jangan rusak anak yang sudah bagus.
Ini guru-guru di Insan Tama ini seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Istana pasir di tepi pantai ini cantik, indah, bagus. Tapi begitu datang ombak, sekali pukul hilang, pasir tumbang, berhancur, berkeping. Anak-anak yang sudah dididik di sini 6 tahun, tidak ada orang tua yang sanggup mendidik anak dari mulai membangunkan pagi sampai malam. Pak Ustadz, ini anak laki-laki dengan perempuan sini gabung di kelas. Enggak Pak Ustadz, yang laki-laki sana, perempuan. Ini khusus untuk akhwat, ini khusus untuk tholibat. Tidak dicampur. Di Insan Tama, dari mulai rambutnya, dari mulai auratnya terjaga, terpelihara. Di tempat lain, begitu dia keluar sekolah, cabut. Jilbabnya melayang, terbang, masuk ke tas. Disuntikkan minumannya dari bawah dengan obat perangsang, na'udzubillah. Saya Pak Ustadz gak bisa melepas anak saya, bingung saya Pak Ustadz. Kawan saya sendiri, dosen, doktor, sekamar kami waktu Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Setiap malam terbayang gimana anak saya Pak Ustadz. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tenang. Kenapa? Karena dia tinggal di sekolah berasrama, pondok pesantren, boarding school terpadu Insan Tama. Jadi kalau ibu bapak sudah menyerahkan anaknya, tapi jangan anggap Insan Tama ini seperti laundry. Bawa pakaian kotor, masukkan ke laundry. Ambil sore, cium, bau, berarti salah. Insan Tama bukan laundry, Beb. Insan Tama adalah lembaga pendidikan mendidik manusia, bukan robot. Ini bukan tempat membentuk besi, ini bukan bengkel. Ini membentuk manusia, perjuangannya luar biasa. Tapi saya sudah bayar uang sekolah. Uang sekolahmu tidak bisa membayar guru. Lalu yang dibayar itu apanya? Yang dibayar adalah waktunya. Ilmu tak bisa dibayar. Mestinya guru ini bisa buat bisnis, usaha segala macam. Tapi karena dia khususkan waktunya mendidik anak-anak kita, itulah yang kita bayar dengan uang sekolah itu. Sesungguhnya ilmunya tidak bisa kita bayar. Maka ketika anak saya tamat TK, hafal juz 29, juz 30, suruh baca amma yatasaalun, menetes air mata saya, ya Allah, aku sibuk tausiah, yang mengajar anakku adalah gurunya di sekolah. Saya terus terang kalau diundang ke TK nggak sanggup saya. Pernah dicoba? Pernah. Tausiah saya di TK Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, Riau. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Nggak ada anak TK itu yang peduli. Wahai tausiah, Assalamualaikum. Mereka sibuk. 5 menit saya sudah ngomong dengan seriusnya, mereka tetap nggak bergeming. Akhirnya daripada saya malu, untung Allah nolong saya panggil pawangnya. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya? Datang ibu kepala sekolah, anak-anak bisa lihat ibu semua? Apa kabar? Sehat, berprestasi, Allahu Akbar. Dengarkan Ustaz Somad ya. Iya. Dalam hati saya, mau bilang kok hebat Somad. Bapak pikir bapak hebat, profesor. Bapak pikir bapak hebat, dokter spesialis. Ibu pikir ibu hebat, walaupun bisnis ibu luar biasa. Ibu belum tentu bisa mengajar anak ibu. Mestinya ibu cium tangan guru-guru ini karena sudah menyelamatkan anak ibu. Saya datang ke sekolah anak saya mau mencium tangan gurunya. Pas mau cium tak jadi. Gurunya perempuan. Jangan bapak cium tangan ustazah. Ini pesan Ustaz Somad, mau saya. Jadi kalau masalah sekolah nggak usah diajari lagi Insan Tama. Dan dari 2018 saya kemari perkembangannya pesat luar biasa. Ini jembatan kaca ini dulu nggak ada ini. Jembatan kaca. Ini lihat tadi, masya Allah, pesat, rapi, bersih, tempat olahraga. Ini gedungnya, tempat parkirnya, pokoknya susah lah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau tahu Insan Tama, datang, saksikan sendiri, masukkan anak-anaknya. Selamat dunia, selamat akhirat, calon pemimpin masa depan. Boleh dipotong.
Nanti kirimkan, saya upload ke Instagram Ustadz Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ini demi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Narkoba, ganja, sabu-sabu, lem kambing, itu yang nyata. LGBT, pacaran, virus HIV/AIDS, belum lagi yang tidak nyata yang merusak kepala. Liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, Jabariyah, Khawarij, Murji'ah, Syiah. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Insan Tama. Ya memang di ujung ini iklannya gas terus. Saya kan nggak ngajar anak-anak, saya nggak masuk ke kelas mereka, saya nggak berkeluar urat leher ngajar mereka, tapi saya ingin dapat pahala dari mereka. Bagaimana caranya? Inilah lewat iklan ini. Jadi nanti dipotong, saya upload, orang masukkan anaknya, nanti pas di akhirat padang mahsyar ditanya malaikat, kenapa anakmu soleh? Karena aku masukkan ke Insan Tama. Tahu dari mana? Aku dapat. Itu cara cerdasnya begitu. Saya ngajar anak-anak di kelas gak sanggup. Saya ini orangnya agak pemarah dikit. Kadang sekali saya tanya, kenapa kok gak bisa? Nah, jadi dengan begitu maka selamat. Kalau mau melihat Indonesia ke depan baik, jangan lihat yang sekarang. Karena kita ini sekarang ini kan semua akan mati. Yang akan jadi pemimpin masa depan adalah alumni Insan Tama. Calon pemimpin masa depan. Di sini anak-anak dididik bukan sekedar untuk menjadi penghafal Quran, bukan bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bukan disiplin waktu. Dididik menjadi calon pemimpin. Ansarullah, penolong agama Allah. In tansurullah wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, mereka berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nanti saya datang pertama 2018, habis itu 2023, habis itu 2033, habis itu 2043, 2023 saya kesini. Ini nanti akan ada diadakan reuni akbar alumni Insan Tama. Yang hadir waktu itu nanti bupati, gubernur, kapolri, panglima, semuanya alumni Insan Tama. Waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Meninggal. Kami waktu itu saya ajak anak-anak itu membacakan Al-Fatihah untuk semua. Yang juga. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Indonesia akan baik, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan calon pemimpin-pemimpin dari Insan Tama, insyaallah.